negara. Kita berkumpul di sini untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada maksud lain, itu keyakinan saya. Tidak ada maksud untuk mencari panggung. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang punya maksud menjatuhkan pihak lain. Oleh karena itu penting memang betapapun kekurangan DPR, Pak Mahfud, karena Pak Mahfud pernah di sini, mari kita bahasakan dengan baik, karena di setiap lembaga pasti orang ada yang baik, ada yang sedang, satu dua ada yang kurang baik, sehingga kalau bicara gebiah-uyah semua, seolah-olah DPR misalnya bermain di belakang layar, bisa saja itu oknum-oknum tertentu. Tapi tentu kami ingin mendapat gambaran itu bukanlah cerminan dari DPR, khususnya Komisi 3 masa kini. Gitu. Pak Mahfud, saya percaya Bapak tidak suka cari panggung karena saya kenal Bapak sekian tahun yang lalu. Dulu ketika kita keliling-keliling ke daerah mensosialisasikan 4 pilar. Dan memang dulu saya bangga luar biasa kalau Pak Mahfud bicara masalah kebangsaan, persatuan, kebinekaan. Dan karena itu saya pastikan hari ini pun Pak Mahfud nggak akan cari panggung. Tidak juga ingin menjatuhkan pihak lain. Gitu. Tapi apa boleh buat? Ini nasib baik apa kecerdasan Pak Mahfud? Bisik-bisik di luar tadi saya dengar, wah, Pak Mahfud hari ini dapat panggung yang luar biasa katanya. Ya kalau memang begitu, ya ini masalah politik, apa boleh buat. Pak Mahfud, saya mengenal Bapak sekian belas tahun yang lalu. Dulu. Dan memang pada waktu itu saya terpukau banget gitu. Dan sampai hari ini belum ada nilai-nilai yang di mata saya, di hati saya itu luntur di diri Pak Mahfud. Hanya saja hari ini saya harus memaksakan, memberanikan diri sebagai anggota DPR karena ini ada aspirasi, Pak. Mungkin aspirasi yang saya sampaikan lebih banyak ke Bapak, walaupun aspirasi ini tidak terlalu menukik pada masalah yang sekian triliun itu, karena kami dari partai pemerintah, Pak, kami mendapat masukan dari berbagai daerah, kok begitu situasi, mohon maaf mereka sebut gaduh, Pak, kalaupun kita belum sampai pada terminologi itu, mereka mengatakan kok ada kegaduhan. Tolong sampaikan aspirasi kita, khususnya kepada Pak Mahfud. Dan aspirasi ini disampaikan kepada Pak Mahfud, tidak ada maksud mengurangi rasa hormat dan ketinggian penghargaan kita pada Pak Mahfud. Pak, boleh saya sampaikan ini aspirasi ini ya Pak ya. Bapak orang yang demokratis gitu. Pak, Prof. Mahfud ini sebagai Ketua Komite TPPU, kami memahami bahwa di situ Bapak harus menekankan keterbukaan, dan keterbukaan adalah gaya yang tersendiri dari Pak Prof. Untuk apa? Untuk memberi kesan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi upaya penegakan hukum maupun pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, terutama di Kementerian Keuangan. Yang notabene adalah kementerian yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi penerimaan keuangan negara. Ini positif, Pak. Keterbukaan seperti ini sangat positif. Akan tetapi, Pak, ini jangan ditanggapi salah, karena ini juga masukan sebagai kecintaan pada Bapak, rasa sayang pada Bapak. Memang kita perlu secara bijak, Pak Mahfud. Kita perlu dengan sabar dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Terutama dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penting sekali. Kalau sudah ada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan,
kita mesti taati itu, kita mesti hargai itu, karena produk undang-undang adalah mengikat kita semua. Pak Mahfud, kita semua perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan justru yang melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi dan prinsip equality before the law. Ini jangan sampai terlanggar, terutama yang diatur oleh konstitusi secara jelas. Pak Mahfud, dengan menghargai paparan Bapak yang baru Bapak sampaikan mengenai pandangan-pandangan yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang akan saya sebutkan pada bagian berikut. Lalu kami punya pandangan yang kami petik dari aspirasi masyarakat, di mana pernyataan Prof. Mahfud sebenarnya saya yakini sekali lagi itu sangat baik. Dan pernyataan Pak Mahfud ini, Prof. Mahfud ini kan merespon kebutuhan masyarakat. Tentang apa? Tentang informasi maupun kebutuhan lembaga untuk melakukan reformasi. Pak Mahfud, kami pasti tidak akan menggurui Bapak. Orang Bapak guru besar, pasti kami tidak ingin menggurui. Juga tidak mengajari ikan menyelam. Akan tetapi, bolehlah saya mengingatkan batasan-batasan yang diatur setidaknya di dalam 3 ketentuan yang saya kutip di bawah ini.